Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat pagi atau selamat siang, selamat sore juga, tergantung teman-teman semua melihat video ini lagi ya. Mungkin video ini selain untuk video pembelajaran teman-teman semua di kelas sore, bisa juga dipakai untuk teman-teman dari kelas pagi 2022 ya. Eh, kita sekarang masuk ke pertemuan ke-8 di mata kuliah struktur data. Sebelum saya masuk ke dalam modul atau sebelum saya mulai untuk masuk ke pertemuan 8 ini, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait modul 7654321 bisa langsung hubungi saya aja atau ke grup bisa, ke PM bisa. Tapi ya itu balik lagi bakal saya jawab tapi agak delay aja lah. Cuman kalau emang lagi buka WA ya pasti pas respon, tapi kalau lagi nggak buka WA ya susah pas responnya gitu. eh nggak ada pertanyaan dulu nih tentang modul sebelumnya. Kalau nggak ada, saya bisa langsung mulai. Oke, kayaknya belum ada ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain tentang pertemuan modul 8 ini pas lagi saya menjelaskan singkat, bisa langsung potong atau nanti di terakhir boleh nanya-nanya. Oke, saya share screen ya. Kok ini sih? Udah kelihatan belum, teman-teman? Jadi udah kelihatan page. Sudah, Bang, sudah. Boleh. Oke, kita masuk ke masuk ke modul ke-8 di mana kita akan membahas tentang abstract data type double linked list. Kan di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah di pertemuan 4 ya, kita tuh belajar tentang eh, abstract data type untuk single linked list. Bedanya apa sama double linked list? Kita bakal langsung bahas ya di sini. Mungkin kita baca dulu sedikit. Salah satu kelemahan single link list adalah pointer atau penunjuk hanya dapat bergerak satu arah saja, maju atau mundur, atau kanan atau kiri, sehingga pencarian data pada single link list hanya dapat bergerak dalam satu arah saja. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dapat menggunakan metode double link list. Link list ini dikenal dengan nama link list berpointer ganda atau double link list. Oke, dari pengertian itu, kita bisa ambil kesimpulan nih. Jadi kan kemarin kalau kita ngomongin tentang single link list ya, teman-teman, kan kemarin kalau di sini headnya, di sini head, nanti yang ke satu masuk ke sini, nanti kalau ada masuk ada data baru lagi, yang ke satu ini kan bakal mundur nih, seret, nanti ada yang head tadi jadi ke satu gitu. Nah, kalau untuk pembacaannya kan nanti cuma bisanya dimulainya itu dari head, terus ke data ke satu, ke node ke satu, terus node kedua, node ketiga, sampai ke node yang terakhir. Nah, kalau untuk double link list ini, dia bisa dua arah. Jadi dia bisa mulainya dari kanan juga. Dia bisa ngeawalinnya dari kanan. Atau enggak nanti jadi yang asalnya head bisa jadi tail, atau yang asalnya tail bisa jadi head gitu. Dan di sini juga eh dilihatnya di sini kan awal bakal menuju ke node ke satu. Node ke satu ini bakal ngarah kan pointer pointer dari node keduanya. Tapi dari node kedua ini selain kan kemarin kan cuman lurus doang ke kanan secara linear. Nah, dia tuh bisa ngasih klik. Jadi ada perputaran. Jadi dari kedua ini ada arah buat ketiga, tapi dia juga punya satu satu arah untuk yang ke pertama lagi, balik lagi ke pertama. Kan kalau kemarin nggak bisa balik lagi ke pertama. Jadi kalau udah masuk ke satu, ya otomatis bakal kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau ini mah udah kedua bisa balik lagi ke satu. Maka dari itu yang asalnya head dia bisa jadi tail, yang asalnya tail bisa jadi head. Kenapa? Ini kan akhir nih ya. Ini kan not terakhir nih yang saya tunjukin ini not akhir, ini ada tulisannya sih. Nah, dia tapi punya arah kan untuk ke not-not sebelumnya. Ini jadi eh, punya arah terus terus terus. Nah, otomatis polanya bakal sama kan kayak yang awal, dari note pertama ke note kedua, ke note ketiga, ke note keempat. Jadi nanti kalau memang ada melakukan pencarian atau apapun itu bisa dilakukannya dari head ataupun dari tail gitu. Karena nanti si
alur atau si arus dari si link listnya, pengisian datanya gitu, bukan bukan pengisian tapi ngeakses data dalam si list tersebut bisa dari dua arah, nggak cuma dari head doang gitu. Nanti di sini untuk tambah dia kan kemarin, oh iya satu lagi, untuk yang single link list kan polanya kita biasanya polanya kayak gini kan. Biasa pola note di link list tuh kayak gini. Dah itu. Ini info, ini pointer kan. Pointer yang bakal menunjuk ke note selanjutnya. Nah, kalau untuk di double link list ini kita bisa lihat dia kebagi dua. Kenapa? Kebagi jadi tiga. Kenapa? Eh karena di sini dia punya 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 dua pointer. Pointer yang pertama bisa buat menunjuk ke setelahnya. Pointer kedua bisa menunjuk ke sebelumnya, ke note sebelumnya. Tapi kita bakal define nih yang jadi akhir, ya yang jadi head sama tail. Head sama tail ini kan head nih. Ini eh, note awal sama note akhir. Note akhir tuh nggak selalu melulu di ujung, di batas akhirnya, tapi selama data itu berada di paling akhir ya dia bisa jadi akhir gitu. eh di define bahwa yang jadi head tuh cuman punya pointernya cuman punya satu, yang jadi tail itu cuman punya pointernya satu juga. Maka dari itu di sini X disilang, ini silang. Karena ya dia nggak bakal menuju kemana-mana. Kenapa disilang atau disebut nggak nunjuk kemana-mana? Ini tuh bisa dianggap ini eh secara logika mah ini tuh kayak kemarin kalau di note yang terakhir dia bakal bakal nunjuknya kan bukan bukan ke note selanjutnya kan, tapi bakal nunjuknya ke nol kan. Kenapa? Ya karena dia udah nggak ada data apa-apa lagi. Nah ini juga secara konsep mah si yang di bagian di ujung sama ujung tuh dia tuh bakal bakal mengarahnya tuh ke nol. Cuman karena di sini tuh bisa ngakses sama bisa nge-add datanya tuh bisa dari ujung ke ujung, maka dari itu di sini dimasukinnya bukan di define-nya bukan null, tapi emang dia nggak nggak ada apa-apa aja isinya. Cuman kalau kita bisa mikirin konsepnya ya ini null itu si pointer yang dua-duanya. Jadi kan kalau ini nggak diisi null atau cuman sebuah define doang, dia bakal error karena itu kan bentuknya kan si si kotak ini tuh si kolom yang ini tuh bentuknya tuh kan pointer. Dia tuh harus punya sebuah tujuan gitu. Kalau nggak ada tujuan, dia tuh minimal harus ada yang ngedefine-nya. Antara dia mau ngedefine-nya null ataupun ke alamat selanjutnya. Ini kan sebenarnya kalau di dalam memori mah, dia tuh bentuknya ya nggak bakal kereta kayak gini kan. Tapi bentuk dari di memori mah, si pointer ini tuh isinya tuh alamat untuk node yang ini. Terus memori yang ini tuh diisinya alamat untuk node yang ini kan, karena dia polanya ke sini. Ini sama, ini bentuk di memori mah nggak bakal kayak kereta, tapi isi isi dari pointer itu tuh ya memori, alamat memori dari untuk node selanjutnya. Maka dari itu kalau emang kalau emang nggak ada isinya, minimal harus diisinya nol gitu, harus ada datanya. Nol itu kan sebenarnya kan definisi sebuah isi data kan, tapi nol itu kan ya kosong gitu. Biasanya sih kita dibikin tuh biasanya di sini tulisan nil sih di define-nya. Bentar ya. Sebenarnya sih mau kalian nggak usah define jadi nol atau nil juga sama aja gitu. Karena ya itu kan nil tuh bentuk representasi yang bakal mewakili si nol tadi. Oke, kita lanjut. eh ini untuk konsep tambah datanya itu sama persis sih sama yang kemarin. Cuman kalau kemarin kita kayak ngebikin sebuah programnya tuh dia punya info sama punya pointer. Nah, nanti tuh kalau kita di define di sini tuh pasti bakal ada info sama dua pointer. Itu nanti kita cek yang lanjut ya. Ada dua kondisi yang harus diperhatikan dalam penambahan data di awal, yaitu ketika link list masih kosong. Kalau kondisi link list masih kosong, maka elemen baru akan menjadi awal dan akhir. Nah, oleh karena itu yang baru ini kenapa jadi awal akhir ya? Karena kan tadi kan masih kosong nih. Dia masih karena dia awal akhir, oleh karena itu tadi aku udah bilang kan, untuk yang jadi awal tuh bakal ada yang kosongnya,
yang jadi akhir juga bakal ada yang kosongnya. Oleh karena itu ya karena dia cuma baru satu data ya dua-duanya kosong gitu. Kondisi sebelum disisipkan. Nah ini oke, lanjut, lanjut. Ketika link list sudah mempunyai data, nah nanti kita tuh pasti ada definisi atau ada deklarasi di mana kalau dia node-nya udah lebih dari satu, artinya dia bakal eh, ngedefinisiin si si data yang terbaru atau node yang terbaru itu pointernya bakal punya untuk node yang kedua gitu. Jadi sebenarnya ini tuh node kalau kita mikirin node pertama itu adalah pointer untuk yang kedua dan yang kedua itu nggak punya sebenarnya kalau di single link list. Tapi karena di sini double link list data node yang pertama itu punya pointer yang kedua dan node yang kedua punya pointer yang ke satu ya dia eh, inilah mutualisme sama-sama gitu. Ini proses penambahannya kita lihat nih. Ini yang baru bakal masuk ke dalam node ke kolom node yang di 5 yang di awal tadi. Nanti yang 5 harusnya ini. Nah, nanti kan yang ini kan otomatis bakal tetap menuju ke ke node yang kedua. Nah, tapi nanti ini ke sini harusnya dia punya ada data yang masuk ke dalam yang pertama. Bentar. Ini ke sini yang pertamanya masuknya ke nah nah ini. Yang ini kan tadi kan pointer ini kan masih kosong nih. Karena ini masih belum ada datanya sebenarnya awalnya tuh si 5 ini tuh. Nah, dia si node ini si pointer ini bakal menuju ke yang bakal jadi headnya. Otomatis nanti di sini yang bakal jadi head gitu. Untuk tambah di akhir ya konsepnya sama kayak yang tadi. Jadi eh makanya nanti bakal ada delete delete first sama add first sama add last gitu. Sebenarnya kalau yang kemarin mungkin bisa tetap tetap nggak bisa yang kemarin add last tuh nggak bisa. Hmm, bisa yang kemarin add last cuman ya kemarin kan kalau untuk yang mau di add last, kalau kemarin untuk add last tuh dia kan harus ngebaca dulu nih. Dia mau ngesisipin mau Atlas kan bisa kan yang kemarin yang single link list. Cuman dia tuh harus nyari dulu tailnya di buku berapa baru nanti dia nambahin kan kalau untuk Atlas. Tapi kalau di sini dia nggak usah nyari dulu, dia langsung aja defini nambahinnya tuh langsung detail gitu. Jadi kan kalau kemarin kan harus lihat-lihat dulu nanti tambahin di akhir di note yang sebelum yang asal aja detailnya tadi pointernya bakal menuju ke dia kan, otomatis dia bakal jadi tail yang terakhirnya. Tapi kalau sekarang ya langsung aja nggak usah ada melakukan pencarian dan nggak usah ada definisiin lagi pointernya langsung, karena dia mulainya dari akhir. Konsep ngisiin dari akhirnya bakal sama persis sama yang dari awal, karena dia kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama aja nanti. Untuk delete juga sama. Untuk konsep delete di li- link list ini kan kita tahu ya sebenarnya konsep ngedelete di link list ini tuh dia nggak ngedelete infonya sebenarnya sih. Dia tuh cuman ngedelete pointernya. Kalau yang asalnya nggak usah gambar deh. Kan ini kan dari 2 ke 4 ke 5 ke 8 ini. Nah, kalau kita mau ngedelete misalnya si 2 ya udah berarti kita tuh nggak usah ngedelete si duanya, tapi cuma ngedelete pointer yang berhubungan sama dia aja. Lah, kalau nggak langsung ngedefinisiin headnya bakal pindah ke 4, terus pointer ini hapus aja langsung. Gitu.
Jadi untuk di link list ini sih sebenarnya untuk konsep hapus tuh bukan ngehapus info sih, lebih ke ngehapus pointer doang. Ngehapus alamat si node tersebut apabila ada di node lain gitu. Kalau dia nggak ada di node lain ya berarti kan dia datanya baru satu kan. Karena dia nggak punya alamat dia sendiri di node yang lain. Lanjut. Oh, oke. Ini langsung masuk ke codingan. Mungkin teman-teman kalau emang udah ada yang punya codingan yang kemarin tuh yang single list, dia tuh sebenarnya secara garis besar bakal sama aja, cuman ada beberapa pendefinisian apa namanya? Pendefinisian untuk eh, pointernya atau log atau kolom untuk pointernya bakal nambah satu gitu. Di sini kan ada sama aja sih di sini ya, Mas. Oh ya, ini yang tadi nil nol ini sama aja. Kalau kalian nggak mau pakai nil nol ya tetap nol juga nggak masalah. Ini mah cuman nil ini cuman kita bikin untuk representasiin si nol ini. Ini juga sama. Kalian nggak mau bikin definisi ini juga nggak kenapa-napa. Teman-teman nggak mau definisi nggak kenapa-napa karena untuk yang di bagian sini ya cuman ngerepresentasiin si yang ini doang. Oke, ini kan eh, tipe bentukannya bakal sama kan tadi kata aku, cuman dia bakal ada nambah satu. Kan kemarin kan cuma ada info type info, jadi dia buat nyimpen data dari si node tersebut. Terus ada address next ya, dia buat ke selanjutnya. Tapi karena di sini double English ya bakal ada tambahan address prev atau previous atau sebelum gitu. Nah, untuk di sini bentar. Untuk selanjutnya sih teman-teman bisa langsung ngerealisasiin prototipenya aja. Untuk bagian tugasnya, buat project boleh sebutkan. Oh, nggak usah lah. Untuk tugasnya cuman kerjain ini aja. Ini kan headernya ya, file header untuk boolean. Teman-teman bisa pakai file boolean sebelum-sebelumnya aja supaya nggak usah buat ulang. Terus teman-teman tinggal langsung bikin realisasi dari prototype. Ini kan masih prototype. Terus nanti baru bikin main drivernya supaya dijalanin. Mau dibikin dalam satu file juga nggak kenapa-napa. Cuman dibedainnya sama aku cobain langsung ya di sini. Ini udah kelihatan kan? Ini kan eh coba bentukan. Nah, ini prototipenya kan sesuai sama persis kok ini sama yang di modul. Terus nanti di sini ada main drivernya. Main drivernya bebas. Ini mah eh ini aja apa namanya? Ala-ala aku aja. Cuman kalau teman-teman cuman mau nampilin secara sederhana juga nggak masalah. Terus lanjut ke sini untuk realisasinya. Di sini boolean list empty ya pakai logika-logika sebelumnya ya, jadi first L sama dengan nil dia bakal return true gitu. Terus lanjut ke alokasi, ini bisa samain sama yang sebelumnya cuman dibedainnya dia bakal ada next sama pref aja gitu kan. Kemarin aku udah bilang kalau untuk untuk yang kemarin kan paling nggak ada tambahan ini kemarin mah. Kalau sekarang ada tambahan yang ini buat bikin yang kayak tadi yang ini buat bikin si pointer tambahan yang ini untuk pref tuh. Lanjut di sini ada searching, terus lanjut ada add first sama persis nanti di sini ada add last, terus del first, del last ini aku spill aja tapi teman-teman sebenarnya kan tujuan dari praktikum ini balik lagi ya. Aku nggak pelit sih kalau untuk masalah ngasih lihat kayak gini. Karena tujuannya supaya teman-teman bisa implementasi aja apa yang udah dipelajarin. Percuma juga aku pelit-pelitin. Kan tujuannya bukan apa ya namanya. Tujuan utamanya kan praktikum itu supaya teman-teman bisa bisa implementasi
implementasi si codingan ini atau si materi yang udah dipelajarin. Di sini ada delas, ada cetak list, terus ada cetak list inverse dibalik, terus udah beres. Nanti kalau di run bakal kayak gini. Sini masukin data, kita misalnya 6, 3, 9, 2, 8 misalnya. Nah, ini kan 8, kan tadi kan 6, 3, 9, 2, 8. Ini masukinnya, aku udah bikin default untuk awalannya, dia masukinnya by add first gitu. Jadi nanti kan makanya di sini add first nih. Ntar kita masukin di sini add first nih. Wait. Mana ya? Nah, ini dia pertama bakal add first, udah aku bikin default add first, terus dilanjut. Nanti di sini boleh add data di awal, add data di akhir, hapus data awal, hapus data akhir, mencari data. Misalnya kita mencari datanya 9. Wait, bentar. Kenapa? Oh, nih. Kita lihat di sini. Ini ada kesalahan. Del first, kok nggak kebaca ya? Hmm, 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 hmm. Coba. 2, 3, 4, 9, 9. Kita coba masukin data bisa nggak dia? Oke, bisa, aman. Kita masukin 9, 1. Oke, untuk hapus data di akhir, cobain 4. Setelah data dihapus, benar ya, satunya udah dihapus. Terus, ini kenapa mencari data nggak bisa? Kita cari angka 4 nih. Oh, tadi ngetik apa ya? Kok beda ya? Ini mencari data yang dicari 4, oke ketemu, data ketemu. Cuman kalau ini kan cuma data ketemu doang ya. Tapi teman-teman bisa langsung bisa tambahin misalnya di mana ya? Mana? Mana? Searching mana searching? Nah, oke search data ketemu. Nah, di sini teman-teman bisa bebas mau cuma data ketemu doang atau nanti mau ditambahin ininya apa namanya? eh di indeks keberapanya. Bentar, kalau mau ditambahin, aku lupa ini nulisnya gimana. Info penanana. Itu untuk search. Hmm, oke, ini kayak gini deh. Di persen di ini gini kali. Sorry, lupain. Misalnya di sini 9, 1, 8, 2, 7. Oke, misalnya di sini kita 5, terus memasukkan data yang mau dicari tadi 2. Inot, oh ini masukinnya alamat TMP-nya. Berarti ini bentuknya alamat. Baik, kita lihat lagi. Hmm, 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 hmm. Ini tempel tempel sama dengan X yang dicari. Oke, benar.
Oh, kayak info, address next. Nah, berarti si ini kayaknya ya. Si next sekarang itu berapa? Tadi kan TMP next. Tapi kalau next, dia bakal ngambilnya alamat lagi. Bentar. Hmm, kalau next ini kan ngambilnya TMP next. Dia kan bakal ngambil di alamatnya. Kalau kayak gitu enggak. Ini bukan TMP ngambilnya. Ini ada apa aja sih? TMP info sama TMP apa? Mhm. Untuk di adverse lagi adverse. Maaf ya, aku cek dulu adverse-nya. Next A, terus A. Emang dia nggak bisa ngambil mat keberapanya ya? Oh, kayaknya tahu nih. Ini aku tambahin aja satu variabel buat misalnya di sini terbahain ya, integer posisi. Misalnya di sini masih sama dengan 0, sama dengan 1 berarti. Berarti di sini TF next posisi plus plus. Ini kalau ini karena searchingnya dari awal ya. Cuman aku nggak nggak lihat searching kalau dari tel. Cuman harusnya tuh gini. Kalau ya, bisa nggak sih kalau kayak gini? Masukkan datanya 9187. Sini bulan. Plus 1, di sini bakal ada 5. Terus di sini dari 2. Di not ke 1. Oh, dia mulai dari 0. Bentar. Kita cari angka 9 tuh. Pilihan Anda 9. Di not ketiga 0, 1, 2, 3. Oh, 0, 1, 2, 3. Berarti dia mulai dari 0 nih posisinya. Tapi di sini udah integer posisi sama dengan 1 kok. Kalau dia apa dia apa gimana? Harus sama aja sih. Tarik teman-teman ya. 9, 1, 8, 2. Nah, di sini 2. Oh, dia tetap dari 0. Perulangannya, while-nya, karena dia, apa ya? Ya mungkin, kenapa ya? Dia dari 0 ya. Wah, di sini posisinya 1. Kalau gini mah, ini cuma nambahin doang. Ya paling gitulah teman-teman untuk searching. Teman-teman bisa langsung modifikasi bebas kalau mau sama persis juga bebas karena nggak ada aturan harus modifikasi karena mau yang dimodifikasi sama yang enggak juga nilainya bakal sama aja kok karena di sini penilaian itu nggak nggak subjektif ya tapi nggak sub maksudnya by yang diperintahkan aja gitu aku juga nggak bakal ngeliatin oh ini lebih bagus ini nggak yang penting logikanya dapat sama apa yang dimau sama si programnya dapat gitu mau nanti dibentuk si logikanya beda juga nggak masalah yang penting tujuan akhirnya dapat oke mungkin cukup sekian terima kasih atas perhatiannya bentar deh jangan dulu di sini ada yang mau tanyain dulu nggak teman-teman
Nggak ada ya? Ya udah, kalau memang nggak ada, nanti bisa langsung ke WhatsApp saya aja ya, langsung PM atau enggak di WhatsApp grup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.